Selamat siang, sedulur-sedulur semua, uh, para sahabat saya, sahabat kami semua yang sering berkunjung di podcast kami. Alhamdulillah pada siang kali ini saya kedatangan tamu istimewa di podcast ini. Beliau salah satu orang yang sangat membidangi, kalau bukan ahli itu kan, di bidang masalah bantuan sosial. Ya, membidangi, ditugaskan soal bantuan sosial di Kabupaten Trenggalek. Karena beliau seorang kabid, makanya kan tetap membidangi gitu ya. Beliau adalah salah satu anak buah Pak Bupati Trenggalek yang hari ini sedang gencar-gencarnya Pak Bupati untuk mengurangi kemiskinan ekstrem yang ada di Trenggalek. Ya. Mumpung beliau ada waktu dan kerso rawuh di sini, di rumah bersama kita ini, di dalam pawiatan, ya kita ngobrol bareng sama beliau lah. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil, ilmu, pelajaran, atau hikmah dari beliau. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang, Pak. Pak Mustafa ya, namanya Pak Mustafa. Pak Mustafa, asli mana, Pak? Kalau aslinya Tugu, Pak. Buknya ada di Karangan. Di Karangan. Pak Mustafa bekerja di Dinas Sosial ini sudah lama? Kami itu kerja di Dinas Sosial. Dulu namanya kan Naker Transos. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Sebelum Dinas Sosial berdiri sendiri gabung dengan P3A, dulu namanya kan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Saya mulai di Naker Transos itu tahun 2011. Waktu itu sosial masih bidang. Jadi urusan sosial yang sebegitu besarnya waktu itu hanya diurusi oleh satu bidang. Beda dengan sekarang yang alhamdulillah sudah ada dinas sendiri, gabung dengan P3A yang insya Allah sesuai dengan visi misinya Pak Bupati kan, urusan sosial ini kan menjadi sesuatu yang urusan wajib, urusan pelayanan dasar, urusan wajib, kemudian menaungi banyak tentunya masyarakat sangat juga ini terkait dengan pelayanan di bidang sosial kan perlu sumber daya manusia yang banyak, kemudian secara kualitas itu harus bisa nanti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang menjadi dinas sendiri, dinas sosial gabung dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti itu. Jadi belum saya saya gali saja belum sudah cerita banyak itu kan. Beliau baru saya tanya kerja di dinas sosial berapa lama sudah bicara banyak tentang dinas sosial itu apa, terus wilayah kerjanya semakin luas sekarang itu kan. Terus ini sudah mulai menyentuh. Hari ini dinas sosial sudah mandiri Pak ya, di bawah kementerian apa Pak? Kementerian Sosial. Jadi kalau di OPD kami itu kan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada secara linear kalau ke atas itu ada kementerian sosial, ada kementerian P3A yang menaungi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi ada dua kementerian di kami yang secara garis lurus linear ke atas. Oke. Mohon maaf ini hari ini kalau ngomongin tentang tentang di dinas sosial, tentang bidang sosial ini paling ramai tentang bantuan, Pak. Tentang bantuan sosial gitu kan. Mungkin Bapak bisa cerita ini, bantuan sosial itu hari ini apa sih yang ada dari pemerintah ini, yang diturunkan oleh pemerintah, diberikan ke masyarakat, bantuan sosial itu bentuknya apa saja? Mungkin para pemirsa ingin tahu, ya, jenis-jenis bantuan sosial. Tahunya kan bagi-bagi sembako atau apa? Bisa disampaikan. Ini tadi kebetulan teman-teman semua, rekan-rekan semua, jadi kami bersama Pak Lurah Jajar ini kan baru saja ini kami tadi diundang kebetulan terkait dengan
Desa Jajar hari ini melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan nama-nama masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim hari ini. Dan ini tadi tidak apa-apa kami ceritakan, sholat Jumat kemudian kita mampir ke sini karena kebetulan rumah beliau dekat dengan masjid sini. Jadi negara ini, rekan-rekan semua, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 itu kan di sana mengamanahkan kepada negara untuk semua fakir miskin dan anak-anak terlantar kan dipelihara oleh negara. Tentunya semuanya sebenarnya urusan sosial itu sebenarnya berawalnya dari situ. Semua kerentanan kemiskinan memang harus ditangani oleh negara. Negara dalam hal ini berarti kan semua tataran pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, ikut mendukung program-program untuk terkait dengan kerentanan kemiskinan untuk penanganan permasalahan. Kalau secara umum strategi untuk penanganan kerentanan kemiskinan, utamanya kemiskinan ini adalah ada dua strategi sebenarnya penanganan kemiskinan itu. Yang pertama, ini menurunkan beban pengeluaran daripada masyarakat miskin. Menurunkan beban pengeluaran itu artinya apa? Kita hidup, masyarakat hidup, utamanya masyarakat miskin tentunya butuh pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari. Itu kemudian oleh pemerintah dibantu, ada yang namanya program sembako atau yang dulu kita kenal dengan namanya BPNT. Ini bantuannya nilainya kalau sekarang ini 200.000 per bulan per penerima manfaat. Digunakan untuk pembelian sembako, mulai dari karbohidrat, protein, kemudian vitamin yang terdapat dalam sayuran maupun buah-buahan. Itu kemudian ada juga bantuan yang sifatnya untuk menurunkan beban pengeluaran itu. Misalnya salah satunya adalah melalui program PKH. Kita kenal dengan program Keluarga Harapan. Ini adalah untuk masyarakat miskin rentan yang masuk di dalam data DTKS, yang mereka memiliki komponen-komponen. Jadi PKH ini adalah bantuan bersyarat. Mereka yang masuk di dalam penerima manfaat PKH, selain persyaratan, jadi karena dikatakan bantuan bersyarat, untuk menjadi penerima manfaat PKH itu juga ada syaratnya. Ketika setelah atau menjadi penerima manfaat PKH itu juga ada persyaratannya. Persyaratan untuk menjadi apa itu? Persyaratan untuk menjadi KPM PKH tentunya masuk DTKS. Apa itu DTKS? Bisa dijelaskan? DTKS itu sebenarnya nanti dulu kami jelaskan, nanti kami sampaikan terkait dengan DTKS-nya. Sebenarnya ini kami sampaikan dulu terkait dengan programnya. Masuk di DTKS dan nanti akan kami jelaskan apa itu DTKS. Pertama masuk DTKS, yang kedua mereka memiliki komponen. Komponen itu penerima manfaat ini memiliki komponen antara lain. Mungkin di dalam keluarganya ada yang ibu hamil, ibu nifas, kemudian ada anak usia dini, kemudian ada anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, kemudian lansia dan disabilitas. Ini bisa mendapatkan PKH. PKH ya? Yang ini diterimakan 3 bulan sekali. Per tahap itu 3 bulan sekali. Ada 4 tahap dalam setahun, per 3 bulanan, per triwulan. Itu yang kedua PKH misalnya untuk penurunan beban. Ada lagi program untuk penurunan beban masyarakat miskin. Tentunya misalnya masyarakat miskin perlu juga kan pelayanan kesehatan. Apabila ada anggota keluarganya yang memang ada yang sakit misalnya atau butuh pelayanan kesehatan, ada Kartu Indonesia Sehat atau PBI, menerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian ada juga untuk menurunkan beban ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, untuk menurunkan beban pengeluaran mereka ketika ada anak-anaknya sekolah. Itu yang pertama, strategi pertama. Jadi ada BPNT, ada PKH, ada KIS, ada KIP. Itu ditambah lagi itu yang dari pusat, ada juga yang dari
kabupaten, kota, atau mungkin dari desa itu mungkin yang kita kenal dengan BLTDD itu Iya, sebenarnya dari juga desa salah ada satu BLTDD. betul. Itu juga sebenarnya salah satu strategi untuk penanganan kemiskinan, masuk strategi untuk menurunkan beban pengeluaran. Ada juga mungkin BLT DBHCHT dari pemerintah, BLT dampak inflasi itu sebenarnya adalah untuk menurunkan beban masyarakat miskin. Jadi mohon maaf, kalau ngomongin bantuan sosial saja, jenis-jenisnya banyak sekali Pak ya. Banyak sekali yang itu bisa enggak satu orang bisa mendapatkan beberapa jenis bantuan tadi. Jadi bantuan ada BPNT, ada PKH, ada KIP, KIS, ada yang lain-lain tadi. Bisa enggak satu orang, maksudnya kan satu orang itu mendapatkan beberapa ini tadi, bantuan ini. Jadi gini, ini sekarang kami jelaskan terkait dengan DTKS ya, ada data terpadu kesejahteraan sosial. Rekan-rekan, jadi data terpadu kesejahteraan sosial ini berisi nama-nama individu, keluarga, masyarakat yang masuk dalam kategori 40% penduduk berpenghasilan terendah itu masuk di dalam DTKS. Kemudian secara alur ini sebenarnya proses verifikasinya dimulai dari desa, kemudian ke kecamatan, kabupaten, kemudian ditetapkan oleh Menteri Sosial dalam hal ini. Kemudian data DTKS inilah yang dipakai untuk dasar penerimaan berbagai bantuan yang kami sebutkan tadi, utamanya dari pemerintah pusat seperti BPNT atau sembako tadi, PKH, kemudian PBI JKN KIS yang dibiayai oleh pemerintah pusat, kemudian KIP. Bahkan ke depan seperti subsidi listrik, bahkan subsidi listrik pun juga diambilkan dari DTKS. Jadi terus kemudian beralih ke pertanyaan panjenengan yang terkait dengan boleh nggak sih sebenarnya satu orang menerima bantuan itu double? Kami bukan menyebutkannya double. Artinya begini, maksudnya pemerintah itu adalah percepatan penanganan kemiskinan. Diharapkan si miskin itu tadi dipercepat agar keluar dari kemiskinan. Misalnya, penerima PKH itu harus mendapatkan BPNT. Teorinya seperti itu. Jadi penerima PKH ketika mereka memiliki komponen yang tadi kami sampaikan, ada ibu hamil, bu nifas, anak SD, SMP, SMA, disabilitas dan lansia tadi, diharapkan nanti si miskin itu juga ketika untuk memenuhi kebutuhan pangannya itu dibantu dari BPNT atau program sembako tadi. Kalau PKH dapat BPNT itu bukan double. Artinya memang itu adalah strategi untuk percepatan penanganan kemiskinan. Mereka segera keluar dari kemiskinan. Kemudian satu lagi, biasanya mereka itu juga akan dapat namanya yang KIS. Jadi apabila satu keluarga ini tercatat PKH, tercatat sebagai penerima BPNT, mereka seluruh anggota keluarganya dapat kartu Indonesia Sehat. Biar apa? Mereka terlindungi dari sisi kesehatannya. Itu juga tidak double sebenarnya artinya. Kalau ada anaknya sekolah kemudian dapat KIP itu juga bukan double bantuan. Artinya memang ini komplementaritas program penanganan kemiskinan adalah seperti ini yang diharapkan beban pengeluaran hidup mereka terbantu oleh pemerintah, kemudian mereka bekerja, akhirnya dari mereka bekerja itu lebih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan, baik untuk memenuhi kebutuhan yang lain, juga mungkin bisa gunakan untuk mengembangkan usaha maupun yang lain. Nah, mohon maaf, ini kenapa saya menanyakan hal seperti itu kan? Padahal aturannya seperti ini kan, karena bagi masyarakat umum, ini kalau saya tangkap masyarakat itu melihat gitu kan, namanya bantuan itu kalau bisa ya roto lah. Istilah wong desa itu bagi roto. Kalau itu dapat kan apa? Kemiskinan di desa itu hampir merata, hampir sama. Artinya begitu ya. Ini cara pandang masyarakat bawah. Ternyata punya ketentuan-ketentuan seperti itu. Nah, ini yang kadang menimbulkan polemik, menimbulkan di bawah itu gejolak gitu ya. Oleh saya kok belum gitu kan. Nah ini Pak, ini kalau kita menghadapi problem di bawah seperti ini, kalian jenengan bagaimana menyikapi ini? Karena kalau di bawah kasihan Pak Lurah itu sama perangkat, kadang
benturan dengan masyarakatnya itu kan, karena ini masyarakat tidak bisa memahami, sementara maunya pemerintah sesuai aturan regulasi seperti ini bisa mereka. Jadi itu tadi kan kami sampaikan itu adalah strategi untuk bagaimana percepatan penanganan kemiskinan. Dan salah satunya rekan-rekan semua agar program-program pemerintah itu tepat sasaran. Berarti kan kalau kita mungkin ditanya, panjenengan ketika perang lebih memilih menjadi Rembo ataukah ingin lebih menjadi sniper? Kalau kita kalau saya, kalau kami akan lebih memilih menjadi sniper. Karena sekali nembak des begitu langsung ke sasaran. Tapi kalau Rembo banyak pelurunya kan banyak ini. Banyak tembak gini. Tapi yang mati berapa kan gitu. Musuhnya yang mati. Dalam arti musuh ini adalah kemiskinan. Musuhnya adalah kemiskinan. Tapi kalau sniper yang ditembak jedas kena tepat sasaran. Oleh karena itu percepatan kemiskinan ini, percepatan penanganan kemiskinan dan komplementaritas program yang tadi kami sampaikan itu butuh data yang tepat. Data yang tepat itu perlu diverifikasi dan divalidasi. Perlu diperbaiki, diperbarui per periode. Sekarang Kementerian Sosial sudah memberikan keleluasan kepada kita setiap bulan ini kita bisa melaksanakan updating data. Dimulai dari desa dan seterusnya. Dan nanti diharapkan kita bisa lebih tepat sasaran ketika memberikan bantuan ini ataupun program-program penanganan kemiskinannya lebih tepat sasaran dan mereka segera terentaskan. Sebuah konsep yang bagi roto itu tidak betul. Artinya berangkat lagi dari pasal 34 nggih. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi yang memang harus menerima bantuan adalah mereka, orang-orang fakir, miskin, orang-orang terlantar, masih penduduk rentan ini yang harus dibantu. Bukan dibagi, kalau dibagi rata berarti kan tidak tepat sasaran. Mungkin tadi seperti konsepnya Rembo tadi semuanya ditembak tapi yang dapat berapa? Tapi kalau tepat sasaran, datanya bagus, up to date, yang menerima adalah orang-orang miskin, rentan, fakir tentunya di dalamnya. Tadi sekali tembak jedas. Begitu. Pak Kabid, boleh saya potong gitu ya? Artinya bantuan sosial itu kan yang kalau jenengan kan orang teknis ya, namanya di pegawai kan tinggal menjalankan ya. Ya kan? Kalau dilihat itu seringkali ya, bantuan-bantuan itu kan sifatnya politis gitu kan. Mohon maaf, ada yang memandang ini, wah ini kepentingannya presiden gitu kan. Oh ini kepentingan gubernur, ini kepentingan bupati gitu kan. Bantuan-bantuannya sifatnya balsem. Bantuan-bantuan sifatnya sementara. Ini saya mengorek jenengan ya, mohon maaf ya, karena jenengan adalah pegawai yang sifatnya teknis. Tapi kalau jenengan melihat secara fair ya, secara pemikiran, kira-kira bantuan seperti ini penting nggak tetap diberikan? Penting nggak? Kasih uang tunai gitu kan, koyok-koyok. Ini kayak jenengan bilang tadi bantuannya kayak Rambo ya, sniper. Tapi kalau lihat punya, wah ini kayak Rambo ini, pakai brand sehingga kadang nggak tepat sasaran. Mohon maaf ya. Menurut jenengan, bantuan model kayak gini, baiknya dilanjutkan nggak, Pak? Gini, itu adalah makanya supaya tidak dikatakan Rembo, datanya kan harus tepat, Pak. Datanya harus tepat, orang yang masuk di dalam penerima bansos itu datanya harus tepat dan itu butuh kerjasama kita semua, butuh kerja keras kita semua, melibatkan semua pihak. Bahkan makanya kemudian data itu dirembukan melalui forum Musdes biar tepat sasaran tadi. Itu tadi bukan Rembo sebenarnya. Kalau sudah datanya tepat, bantuan yang diberikan itu kepada orang yang tepat, ya tidak akan seperti Rembo. Orangnya diharapkan akan bisa segera keluar dari kemiskinan seperti itu. Kemudian di samping itu kan tadi itu masih salah satu strategi. Masih salah satu strategi untuk penanganan kemiskinan. Ada strategi kedua, Pak. Nama ini ya menjawab yang tadi, nggih. Strategi yang kedua itu adalah peningkatan pendapat melalui program-program untuk pemberdayaan, masyarakat. Jadi diharapkan kalau sudah dibantu,
dibantu melalui penurunan beban tadi, melalui PKH, BPNT, KIS, KIP, dan seterusnya, atau BLT itu. Ada juga program-program untuk pemberdayaan, strategi yang kedua, untuk peningkatan pendapatan mereka. Dan ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti apa itu kegiatannya? Bisa pelatihan, kemudian program-program pemberdayaan yang lain. Kalau di kami misalnya di Dinas Sosial, itu ada pemberdayaan untuk kelompok usaha bersama, pemberdayaan untuk wanita rawan sosial ekonomi. Itu adalah program-program pemberdayaan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin. Di Kabupaten Trenggalek ada yang namanya Female Brander, membentuk wirausaha dari kelompok perempuan. Dan dulu ada Japri, jadi pengusaha mandiri, itu juga kegiatan-kegiatan, program-program untuk meningkatkan pendapatan di teman-teman Dinas Tenaga Kerja. Itu juga ada pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah mereka juga ada sebagian dari peserta itu yang juga diambilkan dari kelompok rentan seperti disabilitas. Jadi tidak melulu semuanya berupa bantuan. Itu juga kalau Pak Bupati itu sering mengistilahkan seperti ini, bantuan itu hanya menjadi bantalan. Kalau beliau mengibaratkan apabila kemiskinan ini seperti lautan, bantuan-bantuan itu hanya membantu mereka mengapung, tapi tidak kemudian terentaskan sampai ke daratan. Untuk mengentaskan mereka dari lautan kemiskinan menuju ke daratan, ini adalah program-program pemberdayaannya. Jadi kedua program inilah yang nanti bisa mempercepat bagaimana seseorang atau masyarakat miskin rentan itu bisa keluar dari kemiskinan. Benar, mungkin saya sepakat ini cara pandang ini, karena kalau semua dikasih bantuan dalam bentuk langsung tunai itu kan, ibaratnya kita itu dikasih ikan gitu kan, masyarakat dikasih ikan gitu kan. Tapi kalau pemberdayaan dikasih kalian ini kan, dikasih pancing kan, dikasih kail untuk mancing ini. Berarti kalau memang ada bantuan langsung, terus nanti ada lanjutan pemberdayaan, memang kayaknya bagus, ini ideal lah, ideal kan. Lah, ini belum saya kuah loh. Mungkin bisa disampaikan singkat ya, program apa untuk mengentaskan kemiskinan dalam Trenggalek dari program Bupati yang bisa jenengan tangkap? Apa program beliau? Secara komprehensif sebenarnya ada satu lagi Mas sebenarnya terkait dengan ini dua strategi ya tadi ya. Strategi yang ketiga ini adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Yang pertama tadi kan mengurangi beban pengeluaran, yang kedua itu pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat miskin, yang ketiga strateginya adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Seperti apa itu anunya? Kegiatan. Teman-teman di Bapeda ini sudah kita salah satunya ada yang namanya aplikasi sepakat ini dari Bappenas sebenarnya. Ini nanti di sana akan untuk menentukan program-program itu juga disesuaikan dengan lokus-lokus, misalnya daerah stuntingnya itu di mana, kemudian daerah dari Mas. Nanti akan ditentukan lokus-lokus. Jadi prioritas-prioritas pembangunan itu disesuaikan dengan lokus yang menjadi permasalahan di sana apa, dan itu yang menjadi sasaran tumbak. Itu yang strategi yang ketiga yang tadi kami sampaikan. Kemudian secara komprehensif semuanya kita laksanakan. Jadi menurunkan beban, kemudian meningkatkan pendapatan melalui tadi ada programnya dari kabupaten, ada Female Brander, kemudian ada Japri, kemudian ada kelompok usaha bersama, dan seterusnya pelatihan, dan seterusnya itu adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ekonominya, termasuk juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Semuanya insya Allah kalau Kabupaten Trenggalek kita laksanakan, dan alhamdulillah tahun ini angka kemiskinan kita juga turun dari 12, sekian persen menjadi 10,96%. Luar biasa. Wow, kalau dengar ini programnya ternyata itu pemerintah kabupaten saja ya. Kabupaten Trenggalek ini luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan. Dan ini kata beliau itu kemiskinan kita sudah turun dari 12, sekian persen menjadi 10
10,9. Ini artinya sudah ada 2 digit ini, meskipun kita belum paham loh, apa mana angka itu. Kemiskinan dalam angka itu kan perspektif pemimpin politik kan, bagi masyarakat, apa sih gitu kan? Ngapunten, ini kan data kan. Sebenarnya data itu juga bisa dilihat, artinya toh setelah banyak graduasi atau orang-orang keluar dari menerima bantuan itu juga banyak. Artinya itu juga mencerminkan bahwa memang terjadi yang namanya peningkatan pendapatan di masyarakat. Padahal kemiskinan itu kan sebenarnya kalau yang tadi kami sampaikan 10,96% itu adalah dinilai dari ketika seseorang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan itu, maka dikatakan sebagai penduduk miskin. Padahal garis kemiskinan kita itu meningkat. Garis kemiskinan kita meningkat, tetapi alhamdulillah turut meningkatnya salah satunya karena inflasi. Inflasi dampak BBM. Tapi ternyata meskipun garis kemiskinannya meningkat, angka kemiskinannya turun. Artinya memang ini ya memang garis kemiskinannya meningkat gitu kan, tapi angka kemiskinan di Trenggalek turun gitu kan. Garis kemiskinan itu adalah garis kemiskinan itu adalah pendapatan per kapita dari masyarakat yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Teman-teman BPS yang secara teoritis lebih mengetahui. Jadi ketika seseorang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, itu dikatakan miskin. Ketika dia berpenghasilan di atas garis kemiskinan, per orang per bulan, per kapita per bulan itu dikatakan orangnya mampu kalau di atas garis kemiskinan. Kalau di Trenggalek kalau boleh tahu Pak, angka garis kemiskinan kita berapa itu kalau nggak salah 385.000 sekian atau 381.000 per bulan. Nanti coba kami lihat. Oh, 381.000. Iya. Artinya warga yang punya penghasilan 381.000 kurang itu berarti dia miskin gitu kalau di bawah garis kemiskinan itu dikategorikan miskin. Ya. Nah, ini tadi kita sudah panjang lebar ngomong dengan Pak Mustafa. Ya, mungkin ini hanya babakan masih bantuan sosial saja kan. Memang saya menyita waktunya yang sangat singkat ini. Sebenarnya masih banyak sih. Kalau kita mau membedah itu kan banyak hal. Termasuk misalkan satu hal kan, cara pandang kita sudah tadi Bapaknya menukil Undang-Undang Dasar tentang fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan pemerintah loh ya. Tapi seringkali kalimat bantuan itu bukan bantuan negara, tapi bantuan pemerintah. Coba kalimat ini saja sudah menjadi bahasa dalam tanda kutip, bahasa politik bahasanya gitu kan. Yang punya aset itu siapa? Negara kan? Tapi kenapa pemerintah? Pemerintah itu hanya pegawainya, panjenengan pegawainya kan? Kita itu hanya pegawainya. Seringkali bantuan-bantuan itu disebutkan bantuan pemerintah. Pemerintah nggak punya duit, yang punya rakyat. Mohon maaf sedikit kritis. Tapi tadi urusan teknis yang disampaikan ya. Jadi kan makanya kan di sana kan kalau saya ini pendapat saya. Mudah-mudahan tidak mewakili siapa. Artinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau kami pernah membaca negara itu kan berarti kan ada pemerintah di dalamnya. Negara itu kan pemerintah, masyarakat dan wilayah. Dikatakan ada negara itu kan ada pemerintah, ada masyarakatnya, betul. Ada wilayah. Berarti ya 3 elemen ini yang memelihara masyarakat miskin, fakir miskin dan anak-anak terlantar tadi. Jadi ya itu mungkin para pendiri bangsa kita itu sudah luar biasa. Jadi mendefinisikan kenapa di sana tidak disebutkan pemerintah, kenapa disebutkannya negara, karena diharapkan tidak hanya pemerintah yang mengurusi fakir miskin dan anak-anak terlantar, tapi juga masyarakat. Begitu. Itulah konsep yang luar biasa yang menurut saya selalu kagum dengan para pendiri bangsa kita, memang luar biasa. Betul. Mohon maaf saya tidak ingin memperpanjang lebar terkait ini ya, perbedaan pemahaman kata tentang pemerintah dan negara. Cuman kan sudah salah kaprah ini bagi saya gitu kan. Udah kalau ngomongin duit negara dari mana? Dari rakyat kan. Bayar pajak rakyat, kan duitnya rakyat, dikembalikan ke rakyat lagi. Lah pemerintah dia dari mana? Dia cuma mengelola kan. Tapi bantuannya namanya bantuan pemerintah. Mohon maaf ini sedikit pengkritisi ya, kita itu sebagai warga bangsa saya pikir berhak saja untuk berpikir seperti ini ya. Tapi luar biasa hari ini kita sudah mendapatkan banyak pencerahan,
banyak cerita dari beliau sebagai pegawai kasih di Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, banyak hal terkait dengan bantuan dan program Pak Bupati bagaimana mengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan berbagai tahapan tadi. Ini kita apresiasi, apapun hasilnya, yang penting kami berpesan kepada panjenengan jangan tergantung sama bantuan pemerintah atau bantuan negara atau apapun. Karena itu sama sekali tidak mencerdaskan. Apalagi kalau bantuannya cuma dikasih ikannya, dikasih uang, habis itu habis. Keahliannya tidak ditingkatkan, kemampuan mengelolanya tidak. Ini namanya melanggengkan kemiskinan. Iya nggak Pak kira-kira? Karena orang tergantung sih, orang tergantung dikasih bantuan. Ini sedikit mengkritisi. Jadi mekaten kalau bantuan itu kan memang sifatnya itu adalah untuk membantu. Membantu si miskin tadi utamanya untuk memenuhi beban hidupnya tadi. Beban hidupnya tadi, sehingga memang butuh orang-orang yang tepat untuk yang menerimanya. Kalau memang sudah berdaya ya memang seharusnya sudah tidak menerima bantuan lagi. Dan toh juga banyak program dari pemerintah yang sifatnya adalah sebagai pancing atau kail, tidak hanya memberikan bantuan. Kan negara ini kan tidak hanya diurus oleh dinas sosial, yang betul negara ini juga diurus dinas sosial pun juga tidak hanya terkait dengan, jadi dinas sosial itu juga tidak hanya terkait dengan bantuan, tapi juga terkait dengan pemberdayaan juga. Artinya OPD yang lain juga menangani terkait dengan pemberdayaannya. Jadi tidak betul sebenarnya kalau pemerintah itu mengkai bantuan tanpa memberikan KL. Banyak program yang sudah dilaksanakan, dan insya Allah itu tadi kemiskinan kita bisa turun karena semua program, semua kegiatan yang baik terkait dengan bantuan tadi yang untuk menurunkan beban maupun pemberdayaan tadi seiring sejalan untuk tadi mengurangi kemiskinan. Oke, Pak Mus, ini sebagai closing Pak Mus ya. Untuk closing apa ya pesan yang ingin disampaikan jenengan? Pesan singkat disampaikan kepada pemirsa. Artinya begini, Bapak Ibu, kita di Kabupaten Trenggalek memiliki yang namanya program Gerta. Inilah salah satu program strategis yang di Kabupaten Trenggalek untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, menangani masyarakat miskin, rentan, menangani kerentanan dan kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ada 3 gerakan yang di sana, disampaikan oleh Pak Bupati. Ada sedekah informasi. Sedekah informasi ini diperlukan, misalnya menginformasikan siapa saja orang miskin, orang rentan yang perlu ditangani dan lain sebagainya. Kita butuh itu masukan dari masyarakat untuk penanganannya. Kedua adalah sedekah rezeki, ada Basnas dan lain sebagainya, yang dimana masyarakat bisa berpartisipasi untuk ikut menangani permasalahan sosial, menangani permasalahan kemiskinan dan kerentanan. Kemudian sedekah rezeki. Ada juga sedekah partisipasi. Siapapun diharapkan berpartisipasi untuk penanganan kemiskinan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat secara umum, dunia usaha bisa berpartisipasi untuk penanganan kemiskinan. Jadi memang semuanya butuh gotong royong, dan ini sifatnya adalah sebuah gerakan untuk Kabupaten Trenggalek yang lebih baik, untuk masyarakat kita agar namanya masyarakat miskin dan rentan terlayani dengan baik oleh pemerintah, oleh negara. Wow, luar biasa closingnya ini menyampaikan program Bupati. Kita kalau tidak punya rezeki, tidak punya duit, sedekahnya informasi atau sedekah partisipasi. Ini program luar biasa dari Bupati Trenggalek yang kemudian diterjemahkan oleh bawahan-bawahannya dari Dinas Sosial, termasuk Pak Kabid, Pak Mustafa ini dan kawan-kawan. Terima kasih sampun bareng ngobrol rawuh wonten dalam pawiyatan mriki. Ya, mungkin banyak khilaf kami. Nanti lain waktu kita datang ke kantor beliau. Kita ke sana pengen lebih dalam lagi apa yang di dalam yang bisa kita ambil manfaat buat masyarakat, gitu kan. Boleh tahu masyarakat itu? Boleh, masyarakat biasa. Semuanya bebas. Kita kan ada posko Gerta di sana, itu semuanya terlayani. Siapapun yang melapor, siapapun yang mengajukan aduan, kita layani semua. Tidak pernah. Semuanya kita layani, tidak ada yang kita tolak. Makasih Pak Mustafa. Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum. Sugeng siang.
Rahayu.